Selandia Rimuru atau Slim yang berencana menjadi Raja Iblis untuk menghidupkan kembali si Zeon dan si Gabjo dan semua teman-temannya yang mati telah berhasil membantai semua prajurit sekaligus tek-tek bengek dari kerajaan Palmut. Raja Palmut ada mulut yang sombong, songong, munafik, tak tahu diri mencoba bernegosiasi dengan si Rimuru supaya dirinya tidak dibunuh. Namun karena perkataannya menyinggung Selandia yang seorang penguasa negeri monster ini, Selandia pun memotong tangannya. Laboksia. Karena kekejamannya, Selandia Rimuru mendapatkan skill unik tanpa ampun. Yang mana skill tersebut bisa mengendalikan siapapun yang memohon ampun atau pertolongan. Jadi siapapun yang menyerah di hadapan skill ini sama saja dengan menerima kematian. Anjing ngeri. Karena jumlah jiwa yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kebangkitan menjadi Raja Iblis masih kurang, Selandia pun menggunakan skill unik tanpa ampunnya untuk membunuh semua sisa prajurit yang masih hidup. Alhasil semua jiwa yang dibutuhkan untuk syarat evolusi menjadi Raja Iblis pun berhasil dikumpulkan dan syarat untuk evolusi pun telah dipenuhi. Karena festival panen evolusi menjadi Raja Iblis sedang diproses atau berlangsung, si Rimuru pun merasa lemah, letih, lesu, alah karunya teh. Karena hal tersebut, Selandia memanggil si Rangga untuk membawanya pergi ke kota dan Selandia pun menyuruh si Rangga untuk membawa mereka berdua dan menjadikannya sebagai tawanan. Sebelum pergi, Selandia melepaskan anti-magic area dan mengaktifkan sihir pemanggilan iblis yang diberi tumbal semua jasad yang telah dibunuh oleh Selandia. Tak lama kemudian muncullah 3 iblis demon, lalu iblis tersebut pun diperintahkan untuk membunuh seseorang yang berpura-pura mati di daerah tersebut. Anjing balik lol gila. Setelah itu proses evolusi menjadi Raja Iblis pun dilanjutkan di pusat kota yang mana Selandia pun berhasil berevolusi menjadi Raja Iblis. Dengan skill barunya Beelzebub, Selandia pun mencoba mengumpulkan jiwa mereka dan mencoba menghidupkan kembali semua teman-temannya yang mati. Namun karena kurangnya jumlah energi sihir, Selandia pun berencana untuk mengorbankan energi kehidupannya. Entong atuh. Tak lama kemudian 3 iblis yang sebelumnya telah diperintahkan untuk membunuh seseorang tiba-tiba datang dengan membawa meat yang telah dia bunuh. Karena dia tahu bahwa Selandia kekurangan energi sihir, dia pun menawari Selandia untuk mengorbankan 2 rekan iblisnya tersebut supaya bisa memenuhi jumlah energi sihir yang dibutuhkan. Terus setiap kawan semua bala. Tak banyak bicit, Selandia pun langsung melahap 2 iblis tersebut dengan skill Beelzebubnya. Karena jumlah energi sihir yang dibutuhkan telah didapatkan dengan menggunakan teknik rahasia pembangkitan roh, yaitu jurus pembangkitan dan kematian. Akhirnya si Rimuru pun berhasil menghidupkan mereka kembali. Rimuru-sama! Selandia yang menyadari ada yang berbeda dengan mereka semua, skill unik Selandia Petapa Agung pun memberitahukan bahwa mereka telah menerima gift yang mana mereka semua yang terhubung ini pedunya atau jiwanya dengan Selandia telah ikut berevolusi. Anjir kayak. Tak hanya itu, si Petapa Agung juga memberitahukan bahwa skill uniknya Petapa Agung telah berevolusi menjadi skill Ultimate Raphael. Gaya anjir malaikat dong. Setelah itu Selandia diberitahu oleh si Benimaru bahwa ada suatu masalah di kerajaan binatang Eurasiania yang mana Raja Iblis yang dijuluki Destroyer Milim Napa telah menyatakan perang dengan Beastmaster alias Raja Iblis Carrion. Destroy Milim Napa. Lalu mereka memberitahukan bahwa Raja Iblis Carrion telah mati dan kerajaan Eurasiania telah dihancurkan. Dan mereka juga memberitahukan bahwa Raja Iblis Frey telah bekerja sama dengan Raja Iblis Milim. Sky Queen Frey. Tanya itu mereka juga memberitahukan bahwa arah yang dituju Raja Iblis Frey setelah bertarung melawan Raja Iblis Carrion bukanlah daerah kekuasaan Raja Iblis Milim. Namun arah yang dia tuju adalah wilayah kekuasaannya Raja Iblis Clement. Selandia pun menyadari bahwa si Milim telah dalam pengaruh Raja Iblis Clement. Setelah itu di suatu tempat bersama si Rangga, Selandia kebingungan harus berbuat apa karena nantinya dia harus melawan 3 Raja Iblis sekaligus. Tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan iblis yang sebelumnya pernah dipanggil. Namun tak tahu kenapa mungkin Selandia mulai pikun. Dia pun lupa siapa dia dan kapan dia memanggilnya. Si Rangga pun memberitahunya bahwa itu adalah iblis yang pernah dia panggil setelah mengalahkan pasukan Palmut. Setelah mengingatnya, Selandia pun meminta maaf telah merepotkannya dan menyuruh iblis tersebut untuk pulang. Namun si iblis malah sedih dan berkata, saya ingin menjadi pelayan Anda yang setia. Karena Selandia pun merasa bahwa dia adalah iblis tingkat tinggi yang mana nantinya mungkin akan berguna bagi dirinya. Selandia pun menyetujui untuk mempekerjakannya.
Namun kan iblis tersebut tidak mempunyai nama. Sebagai ganti upah atau gaji untuk melayaninya, si lendir pun memberi iblis tersebut sebuah nama, yaitu Diablo. Dan seperti biasa, kalau udah memberi nama, energi sihir si lendir pun terserap. Namun beda dengan sebelumnya, karena sekarang si lendir sudah menjadi raja iblis, energi sihirnya pun meningkat 10 kali lipat. Jadi setelah dia memberi nama, dia tidak akan tertidur lagi. Oh begitu. Setelah itu si lendir yang bingung harus berbuat apa untuk menghadapi gereja suci barat yang menganggap monster sebagai musuh, diberitahukan oleh skillnya Raphael bahwa masa kurungan si Peldora di dalam penjara tak terbatas sebentar lagi hampir selesai. Dan si Raphael juga memberitahukan kalau si Peldora bebas, kekuatan tempur kita sudah cukup untuk membungkam pergerakan wilayah barat. Anjay. Tibalah di mana si lendir akan membebaskan sang naga balai alias Peldora. Sebelum dia memulai, si lendir meminta skillnya Raphael untuk membuat tiruan tubuhnya, yang mana tubuh tersebut dibuat sebagai wadah untuk roh atau jiwa si Peldora. Lalu si lendir pun memulai pembebasan si Peldora. Dan akhirnya si Peldora pun berhasil dibebaskan. Lalu dia pun menyatu dengan tubuh tiruan si lendir. Alhasil si Peldora yang menyatu dengan tubuh tiruan si lendir pun berhasil sepenuhnya dibangkitkan dan berubah menjadi sosok pria jantan yang memiliki kekuatan dahsyat. Lalu film pun Ento dan Entosan season 2 pun tamat tak terasa. Anjir, dah tamat lagi, gimana gak terasa Bray. Secara cuma 12 episode. Perasaan tahun ini banyak kali anime yang tamat. Setahu ngaing Black Clover pun ngikut-ngikutan tamat di episode 170-nya kemarin. Padahal lagi seru-serunya Bray ya. Oke Bray, gitu aja ya. Makasih buat semuanya yang sudah nonton dan support channel ini. Saya segenap yang bertugas pamit undur dulu. See you next video dan salam jangar.